Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Naji dari kelas 11 IPS 2 ingin menjelaskan atau membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan guru pembimbing Bu Susi Suswanti. Saya akan membahas tentang pengertian dan ayat-ayat Al-Quran tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. B. Hadis riwayat Al-Bukhari tentang berlomba dalam kebaikan. C. Hikmah berlomba dalam kebaikan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat secara bahasa dapat diartikan sebagai bersegera menaati, menerima dan mengikuti perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, umat muslim dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan kala hidup di dunia. Terdapat banyak jenis perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh umat muslim. Karenanya, ajakan untuk selalu berlomba dalam kebaikan atau yang juga disebut fastabiqul khairat menjadi hal yang dapat membawa umat Islam kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliyah. Fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun kandungan pada ayat di atas sebagai berikut. A. Setiap umat memiliki kiblat tertentu. Kiblat dapat diartikan sebagai arah dalam melakukan ibadah, dapat pula diartikan sebagai syariat, agama, dan peraturan hidup yang dijalani oleh masing-masing golongan umat manusia. Kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 144 untuk mengubah arah kiblat solat ke Ka'bah. B. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dan umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadin. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Selalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Adapun kandungan yang terdapat pada surat di atas sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala telah mewariskan Al-Quran sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 2. Ada 3 golongan manusia dalam menyikapi kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Zalimun li nafsih, yaitu orang-orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan berbagai perkara yang diharamkan. 2. Muqtasid, yaitu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. 3. Sabiqun bil khairat, yaitu orang yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti selalu melakukan perbuatan yang diwajibkan dan disunnahkan serta meninggalkan perkara yang diharamkan dari makruh dimakruhkan.
Hadis riwayat Al-Bukhari tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Haddatsani Yahya bin Ayyuba wa kutabatu wa banu Hujrin jami'an an Ismaila ila ibni Ja'far qala ibnu Ayyuba haddatsana Ismail qala akhbaronil alamu an abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitnan kaki to'il lailil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya, berbicara padaku Yahya bin Ayyub dan Ibnu Hajar, semuanya bersumber dari Ismail bin Ja'far, dari Ayyub, dari Ismail, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah melakukan amalan saleh sebelum datangnya fitnah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis di atas memerintahkan kepada orang-orang Islam agar segera melakukan kebaikan sebelum datang musibah. Melakukan kebaikan hendaknya memenuhi sikap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulnya pada hadis tersebut. Fitnah diibaratkan sebagai sebagian malam yang semua orang tidak menyadari. Ada seseorang yang pagi hari beriman lalu sore hari berubah menjadi kafir. Ada pula yang sore hari beriman lalu keesokan hari kafir. Nikmatilah perubahan itu disebabkan oleh perilaku mereka yang menjual agama dengan hal-hal di dunia yang sifatnya sementara untuk memenuhi nafsu dunia. C. Hikmah berlomba dalam kebaikan. 1. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Menanamkan keyakinan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim. 3. Menyeimbangkan antara amal ibadah untuk akhirat dan dunia. 4. Senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan. 5. Yakin bahwa setiap amal ibadah yang dikerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Memanfaatkan waktu dengan baik sehingga menjadi lebih produktif. Sekian presentasi dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.